Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring. Pada sesi komunikator politik, pada kali ini adalah kelas dari komunikasi politik. Kita akan membincangkan apa sih komunikator politik, siapa saja orang yang bisa menjadi komunikator politik, dan apa saja syarat seorang komunikator politik yang baik. Ya, baik, sebelum lebih lanjut menyimak perbincangan ini, menyimak penjelasan saya tentang materi komunikator politik, seperti biasa, subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan tekan tanda lonceng. Oke, terima kasih. Kita mulai perbincangannya kita tentang komunikator politik. Komunikator politik pada dasarnya adalah semua orang, ya, siapapun yang membicarakan atau berkomunikasi mengenai hal politik. Ya, baik itu obrolan di warung kopi, gitu, di pinggir-pinggir jalan warung kopi, hingga di persidangan parlemen atau di ruang sidang kabinet. Ya, itu adalah pada dasarnya mereka adalah komunikator politik. Ya, nah, memang yang utama dari para komunikator politik adalah tentunya adalah pemimpin politik atau pejabat pemerintah. Kenapa? Karena mereka aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan politik mereka. Jadi dalam hal ini komunikator politik memainkan peran sosial yang utama adalah membentuk opini publik. Ya, menciptakan opini publik, membangun citra, itu adalah peran sosial yang pertama-tama dilakukan oleh komunikator politik. Nah, Karl Popper pernah mengemukakan bahwa teori pelopor mengenai opini publik yang mengatakan bahwa opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik. Jadi benar tuh bahwa komunikator politik yang pertama, yang utama adalah membangun opini publik, membangun citra, branding tentang tokoh, tentang kebijakan, tentunya sesuatu yang baik, gitu. Ya, itu adalah gambaran umum mengenai komunikator politik. Oke, kalau kita melihat definisi beberapa tokoh, berikut adalah beberapa yang saya kutip. Harold Laswell bilang bahwa komunikator politik adalah orang atau kelompok yang merancang pesan politik dan mengirimkannya kepada publik melalui media massa atau saluran lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat. Ya, jadi ujungnya memang adalah mempengaruhi sikap dan perilaku, karena biasanya komunikator politik membuat pesan politik, tujuan utamanya adalah di kontestasi politik itu sendiri, pilpres, pilkada, gitu, pileg. Kemudian Daniel Lerner mengatakan bahwa komunikator politik adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi politik dan membantu memperkuat kesadaran politik di kalangan masyarakat. Oke, sini adalah ada sesuatu yang lebih ideal yang disampaikan Lerner, yaitu adalah memperkuat kesadaran politik di kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya menyampaikan pesan politik untuk membangun opini untuk kelompok atau kepentingan sendiri, tapi bagaimana membangun kesadaran politik di tengah masyarakat. Jadi masyarakat dibuat memiliki kesadaran tentang hak-hak politiknya, tentang tindakan-tindakan politiknya yang jika itu mereka tidak lakukan atau mereka salah dalam bersikap secara politik akan berakibat ABCD, kira-kira begitu. Kan sama ketika kita kemudian salah dalam menentukan pilihan di pilpres atau pileg atau pilkada. Risikonya adalah kita menanggung itu selama 5 tahun, karena kita baru bisa mengkoreksi itu 5 tahun kemudian pada saat ada kontestasi berikutnya.
Oke, kita lanjutkan pada Doris Graeber. Graeber mengatakan komunikasi politik adalah individu atau kelompok yang memiliki peran dalam proses politik, termasuk anggota partai politik, pejabat pemerintah, staf kampanye, dan aktivis politik. Jadi Graeber ini lebih mengerucut. Mereka yang disebut komunikator politik itu nggak semua orang, tapi mereka yang punya peran-peran dalam proses politik. Mereka yang terlibat dalam proses politik secara aktif, proses politik praktis secara aktif, gitu. Ya, anggota partai, partisan, dan sebagainya, gitu. Jadi bukan individu-individu awam yang hanya tertarik berbicara politik begitu saja, maunya di warung kopi dan sebagai perdebatan kusir yang bisa kita jumpai dimanapun, gitu. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Graeber. Oke, kemudian yang terakhir Marshall McLuhan. Luhan bilang bahwa komunikator politik adalah pihak yang mengendalikan media massa, dan media massa adalah eksistensi dari tubuh manusia. Dengan kontrol media, komunikator politik memiliki kemampuan untuk memengaruhi kesadaran kolektif masyarakat. Ya, jadi Luhan sama dengan beberapa tokoh sebelumnya, pada dasarnya adalah bagaimana mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Ini tentu terkait balik lagi dengan kontestasi politik yang ada. Oke, nah kita lihat bagaimana Leonard Dubh yang dikutip oleh Nimo memberikan 3 jenis kategori komunikator politik. Ya, yang pertama politikus. Komunikator politik itu salah satunya adalah politikus atau disingkat POLS. Ya. Nah, POLS ini Daniel Katz membagi 2 menjadi satu partisan. Artinya orang atau kelompok yang mengidentifikasikan dirinya sebagai wakil kelompok. Ya. Kelompok partisan ini mungkin cara menciptakan situasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ada bargaining position untuk menggolkan suatu keputusan politik. Ya, partisan itu tentunya termasuk kalau sekarang adalah buzzer atau kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang mendeklarasikan dirinya, mendaku dirinya sebagai pendukung tokoh politik tertentu. Nah, nanti akan banyak nih di arena pilpres dan pilkada biasanya. Partisan. Dia bukan anggota dari partai politik tersebut atau bukan anggota aktif dari partai politik pendukung tokoh tersebut, tapi adalah orang di luar sistem partai politik itu yang memberikan aspirasinya, yang memberikan dukungannya kepada si tokoh. Yang kedua adalah ideolog. Nah, ini adalah politikus yang punya orientasi pada pengambilan keputusan, ya, berusaha memperjuangkan kepentingan partai, ideologi, dan nilai-nilai perjuangan ideologi. Ya, ini politikus yang khusus, yang punya orientasi, punya idealisme berkaitan dengan nilai-nilai atau asas-asas kepartaiannya. Biasanya politikus lebih banyak pragmatis, artinya berdasarkan kepentingan politiknya. Ketika umpamanya dia tidak diakomodir kepentingan politiknya oleh sebuah organisasi atau oleh partai, dia bisa saja pindah ke partai lainnya. Nah, itu biasanya politikus-politikus pragmatis yang menggunakan partai sebagai sebuah kendaraan. Nah, tapi ada jenis politikus idealis yang menjadikan partai sebagai medium untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan ideologinya, kepentingan nilai-nilai utama yang dia percayai. Nah, oke, tadi dari sisi politikus atau POLS. Sekarang ada komunikator profesional atau PROS. PROS dibagi menjadi 2. Yang pertama promotor. Promotor adalah orang yang dibayar untuk kepentingan customer. Umpamanya saya menjadi promotor untuk kepentingan politik partai kambing, umpamanya gitu kan. Nah, ya saya harus menyampaikan pesan politik dari partai tersebut, gitu. Di sini peran promotor, subjektivitas promotor harus ditekan, bahkan dihilangkan.
Karena dia yang pertama-tama adalah menyampaikan pesan politik atau kepentingan dari si customer tadi. Orang yang meng-hire atau partai yang meng-hire dia. Biasanya mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang di-hire sebagai promotor gitu. Personal humas, ya, organisasi swasta pemerintah, wartawan dan sebagainya. Ya, ini biasanya menjadi manajer kampanye, kandidat politik atau ya profesi lainnya yang kedua jurnalis. Ya, tadi ada promotor, ada jurnalis. Nah, jurnalis punya peran yang sangat-sangat besar dalam membangun opini karena dia langsung berada di jantung media massa gitu kan. Ya. Jurnalis, wartawan bisa memframing sebuah berita berdasarkan kepentingan politik tertentu. Ya. Sebuah fakta memiliki berbagai perspektif. Jurnalis tinggal memilih perspektif mana yang menguntungkan kelompoknya barangkali, atau menguntungkan customernya atau orang yang membayar dia. Ya, ada sebuah peristiwa kebakaran gitu. Kan bisa dilihat perspektifnya dari umpamanya buruknya sistem pencegahan kebakaran di gedung tersebut umpamanya gitu, atau buruknya jalanan atau lalu lintas di sekitar gedung tersebut sehingga akses untuk pemadam kebakaran susah masuk. Ada banyak perspektif yang bisa disampaikan oleh jurnalis. Makanya peran jurnalis sangat penting. Oke, yang ketiga adalah voice atau aktivis. Ya, ini sangat penting para aktivis untuk menjadi opinion leader. Mereka adalah mahasiswa, bisa menjadi aktivis praktis, politik praktis, ormas dan sebagainya. Ya, ada 3 tadi yang disebut oleh Leonard Dobbs. Yang pertama adalah politikus, yang kedua profesional, yang ketiga adalah aktivis atau voice. Nah, ini terkait dengan peran media massa. Ada yang disebut political spin. Ya, political spin ini merupakan usaha yang paling maksimum atau paling pamungkas yang dilakukan oleh konsultan politik atau komunikator politik dengan melakukan manipulasi atau kebohongan dari fakta yang sebenarnya. Ini berbeda dengan framing. Kalau framing hanya menggiring pandangan, perspektif publik sesuai dengan kepentingan si jurnalis atau media. Kalau political spin ini memutarbalikkan fakta. Ya. Bahaya ini. Udah. Political spin umpamanya mengubah korban jadi tersangka jadi korban, bisa dibalik-balik seperti itu kira-kira. Oke, kemudian, nah, seorang komunikator politik harus memiliki karakteristik, ya. Yang pertama tentu paling utama adalah kemampuan berkomunikasi, ya. Orang harus punya kecerdasan dalam menyampaikan argumen, gagasan, dan pemikiran kepada publik. Karena biasanya komunikator politik akan berhadapan, akan bersanding, akan berperang wacana, baik secara argumentasi langsung gitu, maupun melalui media, atau bahkan sekarang ada melalui media sosial, tweet war. Di sini pentingnya kemampuan intelektual, kecerdasan, bagaimana keahlian dalam membangun argumentasi dan kemudian disampaikan kepada publik. Yang kedua adalah memiliki kesempatan kapasitas sebagai pemimpin. Ya. Jadi leadership-nya muncul gitu melalui bahasa tubuh. Ya, karisma komunikasinya, komunikatornya ada gitu. Nah, ini akan sangat mempengaruhi pesan politik ya, pesan yang dia sampaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki keilmuan yang cukup di bidangnya. Ya. Kalau bidang tentang ekonomi, ya dia harus punya latar belakang ekonomi gitu. Kalau teknis engineering ya harus orang engineering.
Ini sama kan seperti jurnalis, makanya jurnalis berasal dari berbagai profesi. Tujuannya adalah ketika dia menulis tentang satu bidang, dia punya pengetahuan tentang bidang tersebut gitu. Seorang jurnalis bidang ekonomi ya sebaiknya punya latar belakang pendidikan ekonomi. Jurnalis bidang kesehatan, kedokterannya punya latar belakang terkait dengan bidang tersebut gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Petty dan John T. Cacioppo, Attitudes and Persuasion, Classic and Contemporary Approach. Ini sebuah buku yang Cacioppo dan Petty tulis. Ada 4 komponen yang harus ada pada atau dimiliki oleh seorang komunikator politik. Yang pertama adalah kredibilitas. Ya, ini kredibilitas penting. Bagaimana seorang komunikator, seseorang bisa dipercaya ketika menyampaikan pesan politik. Gitu. Seorang mantan narapidana seorang mantan koruptor itu tidak punya kredibilitas ketika dia bicara tentang anti korupsi. Gitu. Nah ini penting untuk disampaikan. Seorang yang bukan ahli agama tidak punya kredibilitas untuk menyampaikan pesan-pesan terkait atau mengutip-ngutip ayat atau apapun yang mendukung argumentasinya. Gitu. Yang kedua adalah attractiveness, daya tarik komunikator. Ini penting. Ini terkait dengan penampilan fisiknya, tentang gaya bicaranya, tentang gesturnya. Ya, ini berkaitan dengan syarat kepribadian. Oke, yang kedua adalah similarity. Adanya kesamaan harapan, kebutuhan, perasaan antara komunikator dengan audiensnya. Ini menyebabkan emosi, perasaan suka dan tidak suka yang akan membuat audiens senang dengan komunikator. Komunikator dapat menyenangkan karena mereka bertindak atau mendukung kepercayaan yang hampir sama dengan komunikat. Ya, di sini kemudian para komunikator politik cerdik untuk memilih pesan yang sesuai dengan harapan dan perasaan audiensnya. Ya. Makanya itu umpamanya di kasus kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, gitu, dimanfaatkan secara politik oleh kepentingan tertentu karena ada harapan dari masyarakat di sana tentang kepemilikan, kejelasan status kepemilikan lahan. Komunikator politik harus jeli melihat itu. Kemudian komunikator power. Bagaimana seorang komunikator memiliki power yang akan lebih efektif dalam penyampaian dan penerimaan pesan. Ya, seorang presiden tentu lebih punya power untuk menyampaikan pesan kepada bawahannya ketimbang menteri, namanya gitu. Nah ini bagian dari komponen yang dibilang oleh Cacioppo dan Petty dalam bukunya Attitudes and Persuasion, Classic and Contemporary Approach. Oke, ini Profesor Anwar Arifin dalam buku Retorika Politiknya, dia menggarisbawahi bahwa di depan massa, pada hakikatnya audiens akan memerhatikan siapa komunikator politik daripada pesan yang akan disampaikan. Jadi kredibilitas komunikator itu menjadi penting tadi. Ya, bukan sekedar pesannya. Nah, di sini kemudian Aristoteles ya menyampaikan pentingnya etos. Ya, etos berkaitan dengan tadi kredibilitas komunikator, ya, yang kemudian dijelaskan oleh Hofland dan Wyss bahwa etos memiliki 2 komponen utama yang penting. Yang pertama adalah keahlian, expertise, ya, dan kedua dapat dipercaya, trustworthiness. Ya. Ya.
Kredibilitas kalau dia bukan seorang ahli tentu akan diragukan. Kalau dia tidak dipercaya, orang tidak akan mendengar. Oke, berikutnya Berlo menjelaskan kredibilitas seseorang bisa timbul jika satu punya communication skill, ya, tentu keterampilan berkomunikasi. Kedua, knowledge, pengetahuan yang luas tentang substansi yang disampaikan. Ini terkait dengan expertise tadi. Yang ketiga, attitude, ya, attractiveness, sikap jujur, bersahabat dan sebagainya. Yang terakhir adalah social dan culture system. Bagaimana dia beradaptasi dengan sistem sosial budaya. Ya. Oke, next. Kita lihat bagaimana McCloskey melihat kredibilitas komunikator. Yang pertama, competence. Dia menguasai substansi dari apa yang dia bicarakan. Yang kedua, attitude. Ya. Orang tegas dan punya prinsip tentu. Yang ketiga, intensi. Tujuan dari pesan yang dia sampaikan, tujuan yang baik tentunya. Kemudian personality, ya, sikap hangat, bersahabat, dan dynamism, yaitu dinamika ketika dia bercerita agar tidak membosankan, kaku dan sebagainya. Oke, next. Nah, Drew Westen dalam buku The Political Brain, ya, menyampaikan beberapa poin penting terkait bagaimana peran emosi dalam pengambilan keputusan politik dan bagaimana komunikator politik memanipulasi emosi masyarakat untuk memenangkan dukungan politik. Ya, di Indonesia jualan tentang agama menjadi sangat penting untuk mendorong emosi dari publik. Ya. Pilkada DKI sudah menjadi contoh terbaik dari bagaimana peran emosi memainkan peran yang signifikan dalam keputusan politik. Jadi Weston bilang bahwa emosi memainkan peranan yang penting dalam pengambilan keputusan manusia. Ya, kita tahu bahwa otak manusia lebih banyak di-hijack oleh otak emosinya ketimbang otak rasionalnya. Perilaku manusia lebih banyak dituntun oleh emosi ketimbang oleh berpikir rasionalnya. Dituntun oleh intuisinya ketimbang oleh nalarnya. Yang kedua, komunikator politik memanfaatkan kekuatan emosi tadi dalam kampanye politik. Ini pentingnya teknik retorika, pentingnya framing, narasi yang dirancang, membangun cerita. Nanti ada bagian dari bagaimana penting untuk membangun sebuah cerita. Yang ketiga, komunikator politik seringkali lebih memperhatikan bagaimana pesan politik disampaikan, bukan apa sebenarnya yang disampaikan. Jadi, pesan yang dapat memicu respon emosional yang kuat, baik positif maupun negatif, cenderung lebih berhasil dalam mempengaruhi perilaku politik. Balik lagi, agama adalah dagangan yang paling laku untuk. Kemudian pesan politik yang disampaikan secara emosional dapat membentuk persepsi dan pandangan politik masyarakat dalam jangka panjang. Labeling terhadap seseorang gitu sebagai umpamanya penista agama, wah udah selesai itu urusan tokoh tersebut. Nah, Weston juga bicara di buku ini bahwa pentingnya penggunaan cerita dalam kampanye politik. Ini makanya banyak tokoh politik mengembangkan narasi tentang latar belakang keturunan dia gitu. Pak Prabowo selalu menarik garis jelujur bahwa dia adalah keturunan Pangeran Diponegoro maunya gitu. Ini untuk membangun narasi tadi bahwa dia adalah keturunan orang yang tokoh yang dipercayai publik atau punya kredibilitas baik di mata publik gitu. Ibu Megawati selalu yang membawa karisma dan nama besar Bung Karno. Nah, ini bagian dari pesan dalam buku The Political Brain dari Weston tadi. Ya, itu adalah beberapa poin tentang komunikator politik yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita pada sesi
hari ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan kuliah daring. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa sebarkan kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share konten video kuliah daring. Terima kasih.